Mari kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Dalam buku analisa mata ini ada kesan mata marah. Kita lihat untuk kesan mata marah seperti ini gambarnya. Mata yang marah itu atau kesan marah itu, pertanyaannya adalah marah yang memancing gangguan masuk atau marah itu diakibatkan oleh gangguan. Kita ulang pertanyaannya, apakah sifat marah dalam diri kita itu yang memancing sesuatu masuk, atau sebut saja jin yang masuk ke dalam tubuh kita itu karena kita memiliki sifat marah, atau jin masuk dahulu mengakibatkan kita berubah sifat dari sabar menjadi mudah marah gitu ya. Nah, kondisi ini dilihat dari latar belakang sebelumnya. Apakah seseorang tersebut sebelumnya termasuk orang yang sabar atau orang yang tidak mudah marah, atau juga memang sebelumnya orang ini memang pemarah gitu ya. Nah, kalau misalnya orang tersebut mengatakan bahwa sebelumnya saya itu orangnya sabar loh gitu ya, tapi sekarang menjadi marah atau pemarah atau mudah marah. Nah, boleh jadi indikasi marah itu adalah karena unsur gangguan. Nah, kemudian dari mana gangguan itu datang gitu ya, sejak kapan gangguan itu datang. Nah, ini berkorelasi dengan sakit. Ketika seseorang mengalami sakit, karena sakit itu adalah ujian, maka yang diuji adalah kesabarannya. Sebetulnya ujian ini bukan hanya untuk dirinya sendiri pasien, tapi juga untuk orang-orang sekitarnya. Nah, ketika seseorang sakit, yang diuji adalah kesabarannya. Karena sakit itu kan membuat kita menjadi terbatas ya. Apalagi pada sakit yang parah, mau bangun nggak bisa bangun, mau makan kadang nggak bisa makan, malah nggak mau makan sama sekali. Kalau dipaksa akan makan muntah, nggak mau makan juga rasanya mau muntah. Ini kan mengakibatkan emosi seseorang itu menjadi berkecamuk ya, muncul rasa marah, rasa kesal. Apalagi kalau sakitnya itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu, atau berhari-hari, itu emosinya pasti menjadi bermacam-macam. Nah, rasa emosi ini bisa juga membuat jin masuk, atau sakitnya itu diakibatkan oleh gangguan jin sehingga seseorang menjadi bertambah emosinya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ketika kita memotret mata seseorang, jika terkesan ada emosi yang nampak di situ, kita harus lihat dulu, ini emosi ini terjadi sebelum sakit atau setelah sakit atau pada saat sakit, itu harus dilihat. Nah, kemudian emosi ini kan tidak ujuk-ujuk emosi gitu, mesti ada sebabnya dahulu. Nah, sebab dari emosi itu, apakah emosi karena memang emosi karena kondisi sakit, jadi sakit yang bikin emosi, atau sebelum sakit itu adalah sudah ada perasaan marah kepada tetangga, marah kepada pasangan, marah kepada anak. Jadi marah itu marah yang lebih dari satu kemarahan terakumulasi, kemudian itu menimbulkan rasa ya emosi, tapi kadang-kadang ditahan gitu ya, karena kalau emosi yang terluapkan kan buruk ya. Jadi seseorang kadang-kadang mencoba untuk sabar agar nggak marah, sabar, tapi belum sampai pada titik ikhlas gitu. Makanya sabarnya itu menahan marah, tapi marahnya belum bisa hilang. Akhirnya marah itu numpuk di dada, menimbulkan sakit. Nah, kemudian setelah sakit, marahnya bisa bertambah, kemudian gangguan kan negatif ya, aura itu kan negatif, maka
jin itu menangkap aura negatif kita, maka dia ikut masuk ke dalam tubuh kita. Nah, setelah dia masuk, dia tidak bisa keluar atau dia tidak mau keluar, maka kemarahan kita bertambah, kesedihan kita bertambah gitu kan ketika sedang sakit. Nah, maka ketika berobat tidak sembuh-sembuh. Kalau istilah dokter itu dibilang ini memang sakitnya dibikin sendiri katanya gitu. Jadi sakit dibikin sendiri itu sakit karena ada emosi yang tidak bisa dilepaskan. Nah, barangkali itu tanda-tanda kemarahan dalam analisa mata. Jadi korelasi antara mata, sakit, dan gangguan itu seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah dari bahasan ini adalah ketika kita memotret seseorang dan kesannya adalah marah, yang menjadi pertanyaan itu, marah ini memancing jin masuk ke dalam tubuh seseorang atau jin masuk dahulu baru mengubah sifat seseorang menjadi pemarah. Itu yang harus dilihat selanjutnya. Demikian yang dapat disampaikan, nanti kita lanjutkan pada bahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.